Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Lina Win Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan selalu diberi rezeki yang barokah. Amin. Nah, teman-teman, setelah lebaran ini bagaimana? Apakah kalian sudah mulai beraktivitas kembali? Tentunya semua beraktivitas kembali dan juga kembali bekerja seperti sedia kala ya. Jadi sudah mulai mencari rezeki kembali ya, untuk kehidupan atau untuk mencukupi keluarganya masing-masing. Nah, di video kali ini saya mau share kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga yang produktif ya. Jadi selalu masak sendiri, mencuci baju sendiri, dan juga bersih-bersih rumah sendiri karena tidak punya asisten rumah tangga. Nah, mulai aktivitas saya di pagi hari yaitu saya mau memasak sayur bening ataupun sayur bayam dan juga wortel ya. Dan ini mulai saya irisin. Untuk wortelnya tadi sudah saya pilih-pilih ya, daun-daun bayam yang bagus-bagus untuk dimasak dan yang jelek dibuang saja. Nah, siang-siang seperti ini ya, yang cuacanya panas dan juga pokoknya panas sekali ya, itu enaknya makan yang segar-segar ya, sayur bening, sayur sop, dan pokoknya sayur-sayuran gitu ya. Itu bisa membuat kita makan itu bisa lahap dan juga segar gitu ya, terasa. Tinggal bikin sambal ataupun lauk yang lainnya. Dan tentunya untuk sayur bening itu bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih yang saya irisin, kemudian saya kasih kunci ya, rempah-rempah yang namanya kunci itu bisa sayurnya nanti bisa terasa segar ya. Dan ini kuahnya sudah mendidih, kemudian saya kasih atau saya tuangkan untuk wortel, gobes, kemudian juga ada bayam ya yang sudah saya cuci bersih semuanya tadi. Nah, ini saya masak agak banyak ya, karena apa? Karena tadi kakak saya itu mau datang ya, sekalian saja saya masakin yang segar-segar, yang porsinya agak sedikit banyak ya. Jadi ini ada sayur bening ya. Untuk bumbu tambahan ada ketumbar bubuk, ada lada bubuk, dan ada penyedap rasa, garam ya. Dan ini sudah mulai matang, saya aduk-aduk seperti itu. Kemudian kemarin saya beli jagung. Ini tadi saya ketemu jagung di kulkas ya, yang saya agak lupa. Jadi saya cari-cari sayuran apa yang ada di kulkas dan saya ketemu jagung ya. Ini hampir saja kelupaan. Jadi ini saya mau bikin bakwan jagung atau dadar jagung ya. Dan ini mulai saya iris-iris seperti ini ya. Ini ada 4 buah jagung manis ya. Saya beli jagung manis ya kemarin. Jadi saya bikin bakwan saja. Dan setelah ini nanti saya mau blender ya Bunda, biar rasanya itu enak atau empuk ya. Kalau cuma diginiin
itu bisa saja tapi kurang empuk, jadi kurang nikmat ya. Nanti biar enak itu jadi saya blender tapi tidak usah terlalu lembut, jadi biar jagungnya itu teksturnya itu enak dan jagungnya masih terlihat gitu ya, jadi enak. Ini masih jam berapa ya, belum ada jam 6 pagi ya. Saya langsung saja untuk masak. Dan tadi saya bangun subuh, sudah cuci baju, sudah bersih-bersih halaman, kemudian sudah buka mesin cuci yang sudah saya cuci sehabis subuh tadi. Biasa ya, para ibu-ibu atau emak-emak itu biasanya bangunnya itu paling awal dan tidurnya itu paling akhir ya. Jadi bangun pagi-pagi cepat-cepat mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan, yaitu cuci baju, bersih-bersih halaman, bersih-bersih rumah, kemudian ada sedikit cucian piring ya, itu juga saya cuci bersih ya tadi. Nah, itu tadi sudah saya blender ya untuk jagungnya, dan tidak saya bikin video karena kelupaan ya, mohon maaf. Ini sudah saya blender, kemudian saya campur dengan daun bawang yang saya iris-iris. Nah, ini mulai saya goreng ya. Nah, seperti ini, seperti bikin rempeyek. Jadi saya gorengnya seperti ini. Jangan lupa untuk dikasih telur dan juga tepung terigu dicampur dengan tepung beras ya, biar tidak terlalu lembek. Nah, seperti ini mulai saya goreng ya. Ini saya sambil mencuci piring ya. Ada sedikit cucian piring di tempat sink, jadi sambil saya mencuci piring. Bunda di rumah tentunya jam-jam segini juga sibuk ya, di dapur lagi masak ataupun lagi bersih-bersih rumah. Ada yang lagi cuci baju dan juga ada yang jemur baju, ada yang sudah menyuapin anak ya. Kalau jam segini yang mau berangkat sekolah itu kadang yang masih kecil-kecil itu juga disuapin ya, biar makannya itu lahap. Soalnya anak kecil itu kalau tidak disuapin itu malas untuk makan ya biasanya, jadi harus telaten untuk disuapinya. Nah, setelah menggoreng bakwan sudah selesai, kemudian saya lanjutkan untuk bikin sambalnya, yaitu sambal tomat dan juga ada terasi ya. Nanti saya kasih terasi sedikit gitu saja biar rasanya enak dan juga sedap ya. Ini biar tidak muncrat. Ini cabenya saya tutupin pakai serok ya. Nah, ini belum matang benar ya, sedikit lagi nanti diangkat dan siap untuk dibikin sambal tomat. Setelah siap, nanti siap untuk disajikan untuk sarapan pagi dan juga makan siang. Kalau sore itu biasanya saya tambahin menu satu lagi ya, biar ada variasinya ya. Kadang saya bikin sambal terong,
sambal apa ya, sambal tempe gitu. Kadang juga Pak suami minta dibikinkan nasi goreng atau dibikinkan apa gitu ya, jadi bikin mie gitu ya. Jadi kalau pagi dan siang itu sayurnya seperti ini, maksudnya kan tidak bisa untuk besok-besok, jadi cukup untuk makan pagi dan juga makan siang, karena tidak boleh dihangatkan ya. Kalau sayur daun-daun seperti itu cukup dimakan sekali makan saja, tidak perlu untuk besok-besok itu kurang bagus gitu ya. Dan ini masih ada sisa sedikit, rencana saya goreng besok ya, tapi sekalian saja saya goreng saja ya. Biasanya saya bikin bakwan itu banyak sekali, yang sebagian saya taruh di kulkas, yang sebagian itu saya goreng. Jadi rencana ini tadi yang sebagian saya goreng besok, tapi tidak jadi, saya goreng aja sekalian ya, karena nanti ada kakak saya yang datang biar makan di rumah saya, karena sudah lama tidak ketemu. Senang ya teman-teman kalau dikunjungi saudara gitu ya. Jadi saudara saya itu ada 4, yang paling jauh itu saya, yang kakak saya yang tiganya itu berdekatan rumahnya. Jadi kalau saya paling jauh, saya anak bontot, tetapi saya tinggalnya paling jauh. Nah, untuk menu tambahan saya goreng makaroni ya. Ini saya goreng seperti ini ya untuk menu tambahannya. Tadi saya juga goreng kerupuk, 1 toples agak besar gitu. Kemudian saya tambahin makaroni seperti ini ya. Saya goreng. Ini makaroni yang besar, jenis besar ya, bukan yang mini. Jadi jenis besar seperti ini. Ini kalau digoreng itu cepat mekar dan rasanya itu enak. Nanti dikasih bumbu penyedap itu ya, jadi rasanya bisa gurih gitu ya. Ini makaroni saya beli kemarin itu, saya beli 1 plastik itu 1 kilo, harganya sekitar 17.000. Dan ini mulai saya goreng, ternyata jadinya banyak sekali ya. Ini saya goreng seperempatnya saja, saya coba goreng seperempatnya saja, dan saya mau kasih nanti bumbu ya. Ini masih saya mencobanya. Kemarin saya lihat di YouTube itu kok kepingin gitu, jadi saya mau bikin, mencobanya. Masih sekali ini ya saya mau mencobanya. Kalau ibu-ibu itu pastinya pandai-pandai ya untuk bikin cemilan-cemilan gitu untuk keluarganya, untuk anak-anak ataupun untuk Pak suami gitu ya. Jadi biasanya pandai sekali ya untuk bikin cemilan-cemilan gitu. Tapi kalau saya ini kurang pandai ya, bikin cemilan atau bikin kue-kue gitu, saya tuh kurang pandai, kurang telaten ya. Jadi saya sukanya yang kalau bikin cemilan itu yang beli aja. Dan ini masih sekali ini ya coba untuk bikin makaroninya. Kemudian setelah
digoreng itu dikasih Royco ataupun Masako sedikit ya, kemudian diaduk-aduk seperti ini ya, biar rasanya itu gurih. Nah seperti ini ya, biar rasanya gurih dan tercampur. Kemudian setelah itu ditaruh di dalam tempat yang besar dan seterusnya begitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah kegiatan saya hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan selamat beraktivitas dan selamat untuk menikmati hari-hari bahagia bersama keluarga Anda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.